John Lee Cheng Chuan, prajurit Angkatan Laut Indonesia yang namanya terkenal hingga mancanegara. Perjuangan John Lee tercatat dalam tinta emas dengan gelar pahlawan nasional. Namanya juga disematkan pada kapal perang TNI Angkatan Laut dengan nama KRI John Lee. Merdeka! Salam sebangsa setanah air. Bersama channel Perjuangan Bangsa dalam kisah John Lee Hantu Selat Malaka. Melalui agresi militer tahun 1947 dan 1948, wilayah Indonesia kembali dikuasai Belanda. Yang tersisa milik Republik hanyalah Yogyakarta dan sebagian Pulau Sumatera. Republik Indonesia semakin tak berdaya karena Belanda memblokade wilayah laut dan udara, membuat Indonesia terisolir dari dunia internasional. Belanda berharap ekonomi Indonesia tenggelam dan rakyatnya mati pelan-pelan. Di tengah kondisi yang sangat genting, seorang pemuda keturunan Tionghoa bernama John Lee Cheng Chuan hadir sebagai pahlawan mengawal kemerdekaan dan menyelamatkan bangsa Indonesia. Dengan menggunakan kapal yang diberi nama The Outlaw, John Lee menembus blokade Belanda, melintasi Selat Malaka. Tak tanggung-tanggung, 15 kali John Lee mampu mengecoh blokade kapal perang Belanda. John Lee berhasil menyelundupkan hasil bumi yang tertumpuk di wilayah Sumatera untuk dibawa dan dijual ke Singapura, lalu ditukar dengan senjata dan keperluan perjuangan lainnya. Menurut Iwan Santoso dalam bukunya Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran menjelaskan, John Lee mulai beraksi setelah September 1947. Pada operasi pertamanya, John Lee bersama kapal The Outlaw melayari rute Singapura, Labuan Bilik, dan Port Swettenham, membawa perlengkapan militer, senjata semi-otomatis, dan ribuan peluru yang dibelinya di wilayah Singapura dan Malaysia. Kapal Lee sempat diburu oleh Koninklijke Marine, Angkatan Laut Belanda, saat berlayar di timur Sumatera. Ketika itu sebuah pesawat terbang Belanda menghampiri kapal The Outlaw dan mulai mengarahkan senjata untuk menembak. Namun tanpa diduga, pesawat tersebut berlalu begitu saja. John Lee segera melanjutkan pelayarannya menuju ke Labuan Bilik, Sumatera Utara untuk menurunkan senjata dan peluru yang dibawanya. Kembali, John Lee berlayar mengangkut karet untuk dijual ke Malaysia melalui perjalanan ke Port Swettenham, Malaysia. Pelayaran ke Singapura dan Malaysia bukanlah hal yang mudah, mengingat Inggris adalah sekutu Belanda. Sehingga seluruh penyeludupan tentu akan disampaikan kepada tentara Belanda. John Lee pernah ditangkap oleh perwira polisi Inggris saat membawa 18 drum minyak kelapa sawit. Ia diajukan ke pengadilan di Singapura. John Lee ternyata tidak terbukti melanggar hukum dan tidak bersalah sehingga ia kembali dibebaskan. Keberhasilan John Lee menerobos blokade kapal perang Belanda didukung oleh keberanian John Lee berlayar di tengah gelapnya malam tanpa menggunakan penerangan sedikit pun. Keberanian dan prestasi John Lee menerobos blokade Belanda menjadi berita besar di London. Berulang kali BBC menyiarkan keberhasilan John Lee dan menjulukinya The Black Speedboat. Kekuatan John Lee dalam berjuang tak lepas dari agama Kristen yang dianutnya. Di setiap operasinya, John Lee selalu membekali diri dengan membawa 2 buah Alkitab di tangannya. Roy Rowan, wartawan majalah Life, mengangkat kisah perjuangan John Lee dengan judul Guns and Bible Are Smuggled to Indonesia.
yang terbit pada tanggal 26 Oktober 1949. Selanjutnya, John Lee dijuluki The Great Smuggler with the Bible. John Lee yang selalu membawa 2 buah Bible itu tak peduli dengan julukan penyeludup yang disematkan pada dirinya. Menurut Lee, ia melakukan penyeludupan itu demi tugas suci mempertahankan kemerdekaan, menyelamatkan republik dari keangkuhan tentara Belanda. Jenderal Besar Aharis Nasution sangat memuji prestasi John Lee. Menurut Nasution, prestasi John Lee sangat spektakuler dan tiada taranya. Ia layaknya seorang panglima yang menyelamatkan republik saat berada di tengah puncak krisis. John Lee Cheng Chuan wafat pada 27 Agustus 1988. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, yang pemakamannya saat itu dihadiri oleh Presiden Soeharto. Dan pada tanggal 10 November 2009, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahinya gelar pahlawan nasional serta bintang Mahaputra Adi Pradana. Demikian kisah perjuangan John Lee, prajurit sejati Angkatan Laut yang berjasa besar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Semoga John Lee Cheng Chuan mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar, dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.